Saudara, bentrokan antara anggota TNI dan Polri terjadi di Papua. Kali ini dipicu oleh hal yang sepele, yakni soal harga rokok. Mengapa hal ini masih terus terjadi dan bagaimana membangun soliditas TNI Polri agar kasus serupa tak terus berulang? Kita akan membahasnya bersama anggota Komisi 3 DPR dari fraksi P3, Arsul Sani. Selamat sore, Pak Arsul. Assalamualaikum, Mas Aiman. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arsul, tentu ini menjadi keprihatinan bersama. Pak Arsul sudah mendengar tentu terkait dengan peristiwa bentrokan antara prajurit Kopassus dengan anggota Brimob di Papua. Betul ya, Pak? Iya, saya tentu mengikuti, bahkan hari ini kan juga saya membaca di salah satu media ada juga bentrok antara prajurit TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut di Batam ya. Nah, saya melihat bahwa ini kejadian yang tentu bukan yang pertama kali, Betul. sudah terjadi sebelumnya. Tetapi juga kita harus melihat masalah ini hemat saya secara proporsional, Mas Iman. Ya, soliditas antara TNI dan Polri kalau kita lihat selama pandemi COVID ini yang saya lihat, saya kebetulan sebagai anggota Komisi 3 ini juga melakukan berbagai kunjungan lapangan, itu sebetulnya luar biasa ya di dalam tugas-tugas terkait dengan vaksinasi ya. Jadi memang ketika kemudian terjadi bentrokan-bentrokan seperti itu, ini seperti nilas titik yang Iya, iya. merusak susu sebelanga. Betul. Itu. Betul, jadi inilah setitik merusak susu sebelanga. Kejadiannya kecil meskipun gaungnya besar karena tentu kita sekarang ada di era informasi dan ini seolah-olah merusak hal yang jauh lebih besar, jauh lebih tampak meskipun ini sebenarnya hanya kejadian kecil. Sepakat dengan itu, Pak Arsul. Letupan yang sangat bersifat lokal memang pada umumnya, tetapi karena ada titik-titik taut kesamaan, saya kira memang ada hal-hal yang memerlukan atensi dari pimpinan TNI maupun pimpinan Polri. Dan atensi itu juga memang sudah diberikan, hanya barangkali kan publik ingin mengetahui lebih jauh agar kejadian semacam ini tidak berulang kembali di masa yang akan datang. Karena kalau melihat soliditas dalam konteks vaksinasi ini luar biasa antara TNI dan Polri ini. Ya, bahkan masker TNI Polri kan sebelah kanan atau sebelah kiri saya lupa, pokoknya salah satunya ada TNI dan kemudian Polri, itu tentu menunjukkan bahwa ada semangat untuk menyatukan kesulitan antara TNI Polri dan ini perlu diapresiasi. Meskipun di lapangan juga hal-hal yang kecil terjadi. Belum lama ini kan juga terjadi misalnya baku hantam antara polisi dengan TNI Angkatan Darat di Ambon terkait dengan tilang ya. Ini hal-hal kecil yang kemudian di Papua juga terjadi terkait dengan harga rokok. Sebegitu kalau sekarang dikatakan sebegitu ringankah permasalahannya sehingga hal-hal kecil lalu memicu bentrokan yang sungguh bisa membahayakan karena keduanya memegang senjata. Apa yang sesungguhnya ditangkap oleh Pak Arsul soal ini? Kalau kita lihat, Mas Aiman, di lapangan ini memang situasinya tidak bisa kita sederhanakan seperti kita yang ada di Jakarta, ada yang ada di ruang yang katakanlah tertutup, ber-AC, nyaman dan lain sebagainya. Ya. Saya pernah juga ke Timika ya bersama pimpinan MPR yang lain dan bertemu baik dengan satuan TNI maupun satuan Polri. Artinya mereka yang berada di lapangan itu adalah dalam suasana tingkat ketegangan psikologis yang luar biasa. Ini mungkin karena kewaspadaan yang dituntut adalah terus-menerus 24 jam. Tidur pun harus waspada barangkali. Nah ini tentu akan mempengaruhi juga jiwa dan kepribadian baik personil Polri maupun personil TNI. Apalagi mereka ada dalam satgas-satgas, Nanggala, Amole, ya, mungkin juga ada satgas yang lainnya. Nah ini yang saya kira menjadi tantangan kemudian ya. Kalau pada level yang paling atas ya Panglima TNI dan Kapolri untuk kemudian sisi-sisi sentuhan-sentuhan psikologis yang menyatukan ini juga bisa dibangun terus-menerus. Yang kedua ada juga di daerah-daerah yang saya lihat potensi konfliknya besar itu ketika itu adalah daerah-daerah di mana
perekonomian berjalan begitu dinamis, ya. Katakanlah di pusat-pusat keramaian, pusat hiburan dan lain sebagainya, di mana potensi gesekan itu secara fisik juga lebih tinggi. Nah ini kami berharap juga ada pengaturan, dan mungkin pengaturannya sudah ada, tetapi juga kontrol yang lebih ketat untuk meminimalisir ya potensi gesekan secara fisik itu tadi, Mas Aiman. Iya, terakhir Pak Arsul, apa yang bisa Pak Arsul sampaikan supaya ke depan ini hal-hal seperti ini yang isu-isu, kalau anak sekarang mengatakan isu receh, tapi kemudian bisa memunculkan sebuah bahaya yang besar. Karena keduanya, sekali lagi saya katakan tadi, megang senjata, memiliki kekuatan, terlatih, dan lain sebagainya. Ini bisa diminimalisir. Tentu kita harus pahami bahwa ada tekanan-tekanan di tempat pekerjaan, di medan tempur misalnya, lalu di medan pengamanan, dan lain sebagainya. Itu pasti terjadi dan itu menjadi sebuah pertimbangan. Tapi bagaimana solusi ke depan sehingga hal-hal ini minimal kita bisa tekan sekecil mungkin? Ya. Kalau kita lihat memang Mas Iman, selama 2 tahun masa pandemi ini, ya satuan-satuan TNI, kemudian juga anggota-anggota Polri, kita kan memang fokus itu dengan tugas-tugas penanggulangan COVID-19, vaksinasi, kemudian juga mengawal pelaksanaan protokol kesehatan. Nah ini yang barangkali hal-hal yang bersifat human relation-nya ini yang menjadi agak berkurang. Saya tidak mengatakan menjadi hilang. Yeah. Boleh dibilang kita selama 2 tahun ini kan tidak menyaksikan misalnya berbagai kesempatan acara Polri dan TNI, katakanlah ya, joget bareng gitu ya. Kemudian karena nggak bisa lagi pandemi ya. Nah dalam masa pandemi, nah kita berharap ya soal-soal ini juga barangkali ketika pandeminya melandai ini bisa ada kegiatan bersama. Kembali. Yang kedua yang seperti saya katakan, di daerah-daerah yang potensinya tinggi, ini memang harus ada treatment yang berbeda, atensi yang berbeda, ya. Tentu mungkin juga tingkat kewaspadaan yang berbeda, ya, untuk mencegah itu tadi terjadinya gesekan. Bentuknya apa, saya kira Pak Panglima TNI maupun Pak Kapolri lebih tahu lah itu soal itu. Oke, nanti saya coba gali lagi. Pak Arsul masih bersedia ya ketika saya akan break dulu. Nanti saya akan sambung juga bersama dengan pengamat intelijen Ridwan Habib. Selepas jeda kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam, saudara.